KMB di sini pernah dengar nggak? KMB pernah dengar? Oh, pernah. Adik-adik pernah ya? Nah, KMB ini apa sih yang kalian dengar? Konferensi meja bundar. Iya, isinya apa? Isinya apakah orang lagi makan-makan di meja bundar gitu atau orang lagi berdialog gitu di meja bundar atau gimana? Penetapan Indonesia jadi Nah, RIS. perjanjian Indonesia jadi apa? RIS. RIS. Iya, betul. Nah, di sini perjanjian tentang Indonesia menjadi RIS itu bahasanya dia harus mengambil alih utang yang ditanggung oleh kolonial Belanda. Kayak gitu ya, sambil dicatat ya. Jadi Indonesia itu dikasih hutang sama pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja menjadi beban ekonomi bagi Indonesia yang baru merdeka. Nah, karena harus mengalokasikan sumber daya alamnya untuk membayar hutang dari Belanda di situ ya. Nah, dampak ekonomi lainnya dari KMB itu termasuk perubahan dalam sistem kepemilikan aset dan perusahaan. Nah, sebelum dikuasai oleh Belanda. Nah, meski Indonesia memperoleh kedaulatan, tantangan ekonomi tetap ada karena adanya kewajiban finansial serta transisi dalam berbagai faktor ekonomi. Di situ ya. Jadi, kalau kita lihat di sini perusahaan-perusahaan Belanda itu akan bahasanya itu dinasionalisasikan ke perusahaan Indonesia. Kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, itu muncul yang namanya peristiwa perjanjian KMB. Nah, sini jawabannya mana nih? Jawabannya yang jelas yang Yang B. B. Iya, Indonesia harus membayar hutang kepada Belanda di situ. Nah, perusahaan apa yang kamu tahu nasionalisasi dari perusahaan Belanda? Ayo, coba sebut. Tahu nggak? Enggak, Kak. Perusahaan Belanda yang terkenal yang jadi Indonesia apa? Ada nggak? Tahu nggak? Yang VOC gitu, Kak. Iya, VOC itu kan dulu perusahaan Belanda, tapi dia ntar akan dinasionalisasikan menjadi beberapa perusahaan perdagangan Indonesia, kayak gitu. Terus ada juga, kalau kalian tahu, itu yang paling fenomenal ya sampai sekarang itu roti Belanda yang ada kincir anginnya. Roti apa tuh? Holland. Iya, Holland Bakery salah satunya, kayak gitu ya. Terus ada juga perusahaan perkebunan baik itu perkebunan teh yang punya Belanda itu jadi milik Indonesia kayak gitu ya di situ. Oke, di nomor 3 di sini, wah ini ada ngomongin tentang Avandi nih. Nah, pasti kalian nggak pernah dengar nih Avandi siapa nih? Ini orang mana? Apakah dia seorang apa ya istilahnya pelukis kah atau seorang seniman di seniman jalanan atau penyanyi kayak gitu ya. Nah, di sini dia istilahnya itu di zaman revolusi Avandi ini merupakan salah satu pelukis besar di Indonesia kayak gitu ya dalam masa revolusi. Nah, dia hijrah ke Jogja. Ia mendirikan yang namanya pelukis rakyat kayak gitu ya. Rakyatnya pakai ejaan lama, Rakyat kayak gitu ya. Nah, pelukis rakyat di sini sebuah perkumpulan seniman yang bertujuan untuk membuat seni lebih dekat dengan masyarakat kayak gitu ya. Nah, kelompok ini menolak yang namanya elitisme, yaitu istilahnya pengkelompokan terhadap pejabat-pejabat kayak gitu ya. Nah, di dalam seni ini ditolak tuh namanya elitisme. Jadi elit di dalam sebuah kelompok-kelompok pejabat masyarakat ini bisa dibilang apa? Dikritik sama Avandi ini lewat dari lukisan.
di situ ya. Nah, dia berusaha menciptakan karya yang mudah dipahami oleh rakyat, kayak gitu, di zaman revolusi. Nah, jadi Avandi ini merupakan apa jadinya? Jelas jawabannya yang C, pelukis rakyat. Di situ ya. Bisa dipahami? Jadi Avandi itu seorang pelukis rakyat. Dia mengkritik lewat lukisan, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? 1, 2, 3, aman? Aman, Kak. Aman ya, oke. Ini bentuk dari soal UGM IUP ya, situ. Nah, ntar kalian juga pahami juga beberapa soal UGM yang IUP itu perpaduan dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kayak gitu. Dia 50-50%. Sama kayak soal SIMAK UI, itu perpaduan juga dia. Situ ya. Lanjut lagi soal nomor 4. Di soal nomor 4 di sini ada penggunaan alat seperti kapak genggam, alat dari tulang, dan tanduk ataupun pebbles diperkirakan berasal dari jenis manusia purba apa. Nah, ini ngomongin manusia purba nih. Manusia purba, kalian pernah dengar ada berapa aja? Urutannya tahu? Pada tahu urutannya dari yang paling tua sampai yang paling muda? Tahu? Dan tapi lupa, Kak, kalau urutannya. Urutannya lupa ya. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama itu dari Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini diperkirakan dia menggunakan alat-alat dari batu, tapi bentuknya masih kasar, kayak gitu. Jadi alat-alatnya dari batu, bentuknya kasar, kayak gitu ya. Belum ditempa atau dihaluskan, kayak gitu bahasanya ya. Nah, terus yang selanjutnya, dia ini kalau Paleojavanicus ini dia lebih cenderung membuat kapak genggam di situ. Ada kapak genggam, ada alat dari tulang belulang hewan dan tanduk hewan di situ ya. Nah, di situ akan dibentuk istilahnya perkakas untuk kegiatan berburu dan meramu. Kayak gitu ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya itu apa namanya Pisanthropus erectus. Nah, kalau di Pisanthropus erectus di sini dia menggunakan alat-alat yang sederhana juga dari batu dan kayu. Nah, ini termasuk di dalamnya itu kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Nah, ini juga Pisanthropus erectus dikategorikan juga apa namanya di zaman batu tua, kayak gitu ya. Jadi jawabannya antara Meganthropus sama Pisanthropus nih, Pisanthropus erectus. Jadi yang mana jawabannya menurut kalian? Antara A sama yang D, yang mana nih? Jelas keduanya sama ya. Nah, kita di sini lihat ada yang namanya pebbles. Nah, pebbles itu ditemukan di Pisanthropus erectus. Nah, jadi jawabannya yang jelas yang D. Kayak gitu ya. Nah, pebbles ini apa? Pernah dengar nggak? Belum, Kak. Pebbles belum pernah dengar. Pebbles nih. Pebbles kalau kita lihat di Google ya, Pebbles itu bahasanya eh, apa nih? Kayak gimana ya? Sebentar kakak gambarinnya susah juga nih.
Nah, itu kayak batu kecil yang cukup tajam itu digunakan untuk istilahnya berburu dan meramu. Nah, ini bisa digunakan untuk ujung tombak kayak gitu ya. Nah, ujung tombak terus juga untuk apa namanya kapak kayak gitu ya. Nah, itu namanya pebbles di manusia purba. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, itu penemuannya banyak sekali nih pebbles-pebbles kayak gitu. Bahkan di Indonesia juga ada di situ. Oke, lanjut lagi ke soal. Masuk lagi tadi ada Raffles ya. Oh, udah keluar ya, oke. Nah, selanjutnya di sini, oh pas juga nih, membahas tentang Raffles. Tadi kita lihat namanya dia masuk Raffles. Nah, ini nomor 5 juga Raffles, tapi Raffles yang beda nih. Nah, di sini nomor 5 Raffles. Tahu Raffles siapa? Tahu Stamford apa Stamford Raffles? Thomas Stamford Raffles tahu? Tahu, Nggak Kak. dengar? Dia siapa? Yang Inggris kan, Kak? Inggris. Inggris atau Belanda? Inggris nggak sih? Ayo. Inggris atau Belanda? Nah, dia seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Kayak gitu ya. Oh, iya deh. Lupa. Heeh. Nah, Stamford Raffles ini dia pencetus utama tentang sistem feodalisme di Indonesia. Tahu teori feodalisme? Pernah dengar? Sistem feodal ya, feodalisme. Pernah dengar? Pernah, Kak? Pernah. Apa itu feodalisme? Kerajaan itu bukan Kayak yang kayak pakai hierarki semacamnya. Ya, hierarkinya dilihat dari raja kah atau dari apa? Ada yang tahu? Dari rajanya atau dari orang-orang yang memiliki banyak tanah atau gimana? Nah, feodalisme itu istilahnya apa ya? Eh, dalam hal ini, taraf hidup masyarakat itu ditentukan oleh kepemilikan tanah, kayak gitu. Nah, hampir banyak yang memiliki tanah yang dalam kategori besar itu adalah seorang raja. Bisa dipahami ya? Contoh, Indonesia nih. Indonesia menurut kalian sampai sekarang masih feodal nggak? Indonesia ini feodalisme atau Pancasilais? Nah, ini kita akan ngomongin nih tentang istilahnya sistem ekonomi di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, menurut kalian Indonesia masih ada feodalismenya? Kayaknya realistisnya masih banyak sih, Kak. Iya, realistisnya memang masih banyak, betul. Contoh, ketika kalian lihat di Jogja, nah kalian kan mau masuk UGM nih, UGM Jogja. Nah, di Jogja masih ada raja nggak? Ayo, Masih siapa raja Jogja? Raja Jawa di Jogja siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Ah, iya itu dia. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono itu istilahnya memiliki pengaruh besar dalam bidang
tanah kayak gitu ya. Tapi dia memberikan ke rakyat-rakyatnya untuk dimiliki kayak gitu. Nah, beda lagi, ada beberapa wilayah itu diberikan untuk bahasanya itu bisnis kayak gitu. Nah, kalau si Sultan Hamengkubuwono ini dia lebih merakyat untuk perumahan, untuk istilahnya apa ya, untuk rakyat kayak gitu. Bisa dipahami ya di situ. Nah, sistem feodal ini melihat bahwa masyarakat itu terbagi atas kepemilikan tanah kayak gitu. Dari yang raja sampai rakyat jelata. Nah, jadi dia faktornya itu tradisional kepemimpinannya. Karena kepemimpinannya dilihat dari banyaknya orang yang menguasai tanah di situ ya. Jadi pahami ya. Oke. Nah, di sini bisa dibilang Raffles dia berharap dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi rakyat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Nah, ini meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan dengan memberikan tanah di situ. Bisa dipahami ya. Nah, jadi jawabannya mana nih? Nomor 5. Nah, nomor 5 itu dia jawabannya yang D. Menghilangkan praktik-praktik feodal kayak gitu. Nah, di sini ternyata ada yang bisa dibilang apa? Kenapa jadi jawabannya yang D? Nah, feodal di sini di zamannya Raffles itu berbeda dengan feodal di zaman sekarang. Kayak gitu. Nah, feodal zaman Raffles dia bisa dibilang menguasai dari tanah-tanah punya Indonesia di situ. Nah, jadi keberpihakan terhadap rakyat Indonesia yang terutama pribumi itu diambil alih oleh Raffles kayak gitu. Nah, jadi caranya yang paling tepat untuk apa ya istilahnya meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan yaitu menghilangkan praktik-praktik feodal kayak gitu. Karena di zamannya Raffles feodalisme ini mempengaruhi dengan cara menjajah rakyat pribumi dari tanahnya kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi tanahnya itu dimiliki oleh yang namanya Raffles kayak gitu. Masih ingat kalian pernah dengar istilahnya sewa tanah di zamannya Pernah, Kak. Raffles? Atau pernah dengar yang namanya kultur stelsel? Iya, itu lebih familiar. Nah, itu lebih familiar. Nah, ya di situ. Jadi setiap rakyat pribumi yang mengelola tanah, terutama dalam sisi bertani, berkebun, itu akan dimintai yang namanya pajak tanah di situ. Nah, itu praktik feodal juga. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Itu. Oke? Cukup mengerti tentang feodalisme di zaman Raffles dan sekarang ya. Itu sangat berbeda di situ. Kalau di kita di sini dia sistemnya pajak juga, tapi bahasanya itu ada beberapa kategori pajak yang dibedakan di situ ya. Kalian misalnya nih tinggal di daerah perumahan. Nah, itu kan ada pajak tanah juga tuh. Nah, itu dibedakan berdasarkan nilai tanah rumah kalian kayak gitu ya. Jadi misalnya kalian di perumahan elit, otomatis pajaknya juga mahal kayak gitu. Contoh ada nih orang yang tinggal di daerah Menteng, Jakarta. Tahu daerah Menteng? Pernah dengar? Lihat, Kak. Pernah dengar daerah Menteng, Jakarta itu kawasan ring satunya pengusaha dan pejabat di Indonesia. Kayak gitu. Itu harga tanah di sana itu udah di atas 50 miliar untuk satu rumah. Kayak gitu ya. Otomatis yang bisa beli cuman pengusaha dan pejabat kelas elit. Kayak gitu.
Nah, itu mempengaruhi pajak. Nah, otomatis makanya banyak pejabat di Indonesia pada ngomong, emang kamu bayar pajak? Nah, sedangkan dia emang bayar pajak di situ. Bisa dipahami ya. Karena pajaknya orang kaya bisa dibilang cukup mahal juga di situ. Oke? Itu sistem pajak. Kenapa kita masih pakai sistem pajak? Tahu nggak fungsinya apa? Ayo, yang orang hukum harus ini nih, paham nih tentang perpajakan. Karena pajak itu asal muasal dari hukum di Indonesia. Tadi ada mau masuk hukum UGM kan? Saya, Kak. Iya. Menurut kamu apa nih? Kenapa pajak menjadi salah satu ujung tombaknya Indonesia? Soalnya kan pengeluaran untuk pengeluaran Indonesia kan ya banyak kan, Kak. Jadi kayak membiayai pengeluaran-pengeluaran negara gitu. Istilahnya kayak Iya, betul. iuran. Jadi kalau kita lihat penerimaan negara bahasanya di situ ya. Nah, makanya Bu Sri Mulyani ini bukan Mulyono ya, Bu Sri Mulyani ini dia menggiatkan yang namanya masyarakat harus bayar pajak untuk tadi istilahnya membiayai pembangunan di Indonesia kayak gitu ya. Di situ makanya penting bayar pajak. Makanya slogannya ada tuh bangga bayar pajak di situ. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Iya, kita semuanya dipajakin nggak menurut kalian? Iya nih, Iya, dipajakin Kak. semua. Dipajakin ya banyak ya. Makan solaria kena pajak. Habis itu apa lagi? Bayar tol kena pajak. Semuanya pajak semua ya. Lama Beli nggak dikorup, minuman cat time juga kena aman pajak sih. ya. Kayak gitu. Nah, itu banyak sekali sumber pendapatan dari pajak. Bahkan kendaraan bermotor bayar pajak. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami di situ. Jadi kita masih pakai sistem pajak. Nah, itu praktik-praktik feodal juga ya di situ. Lanjut lagi nomor 6, perlawanan seniman ludruk dari Jawa Timur. Cak Durasim terhadap penjajahan Jepang merupakan bentuk apa? Pernah dengar seniman ludruk yang orang Jawa? Kak, Kayak cuma teater gitu nggak sih, Kak? Iya, teater yang bagaimana itu ludruk tuh? Nah, itu nggak tahu. Nah, nggak tahu ya. begitu. Nah, ini kakak, jujur ya, kakak bukan orang Jawa, tapi kakak pernah baca ludruk itu istilahnya sejenis teater yang dipakai oleh seniman Jawa Timur untuk menyindir kesewenang-wenangan dari pemerintahan Jepang. Kayak gitu. Bahasanya itu sindiran satir dengan memakai drama. Kayak gitu. Bisa dipahami? Nah, drama itu drama kolosal tentang istilahnya itu eh, pengawasan dari pemerintah Jepang. Nah, jadi dibikin tuh, misalnya ada orang Jepang yang jadi tentara sama jadi istilahnya militer pengawasnya, kayak gitu. Nah, terus ada rakyat jelata. Nah, itu dibikin seni apa ya, seni dramanya di situ. Bisa dipahami? Kak. Bisa ya? Nah, ini berarti jawabannya mana nih nomor 6 nih? Jelas yang B. Sindiran atas kesewenang-wenangan Jepang terhadap Indonesia. Itu dibuat dramanya. Kayak gitu. Kalian pernah dengar ada siapa Sri Mulat? Iya, Kak. Pernah. Pernah ya lihat Sri Mulat tampil? Itu kan drama kolosal juga. Iya, kadang Kayak nenek gitu. saya sampai sekarang masih nyetel. Masih nyetel ya. Nah, tapi kalau di Sri Mulat itu kan dia tentang kerajaan Indonesia kayak gitu. Menyindir raja-raja di Indonesia. Ada yang jadi rajanya, ada yang jadi gareng, ada jadi siapa gitu ya. Itu tentang
istilahnya kebudayaan Jawa kayak gitu. Nah, itu ada makna-makna tersendiri kalau Sri Mulat. Jadi kita istilahnya setiap orang itu memiliki peran kayak gitu. Ada yang jadi antagonis, ada yang jadi korban, ada yang jadi penjahat kayak gitu ya. Ada yang jadi orang baik. Nah, itu dalam istilahnya seni wayang juga di situ ya, bisa dipahami ya di situ. Oke? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Lanjut lagi di soal nomor 7, 7. Di soal nomor 7 ini salah satu faktor yang mendukung terjadinya perang dingin. Nah, ini kalian pernah dengar nggak perang dingin? Perangnya bukan di saat musim ini ya, musim dingin ya. Ataupun perangnya bukan dingin-dinginan kayak gitu ya. Kayak orang berantem istilahnya pacaran tuh bukan ya. Tahu perang dingin? Perang dingin ini perang dunia keberapa? Kedua, Iya, kedua. Tokoh utamanya yang menang siapa? Tahu nggak? Amerika nggak Nah, sih, Kak? pernah dengar ceritanya? Lupa-lupa Kenapa? inget. Lupa ya. Lupa-lupa inget. Lupa-lupa ingat ya, kayak lirik lagu ya. Lupa gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini perang dingin ini adalah persaingan ideologi politik dari yang namanya negara Rusia atau dulu yang namanya Uni Soviet lawan dengan Amerika, US kayak gitu ya. Nah, dia istilahnya memberikan pengaruh ideologi. Nah, Uni Soviet di zaman dulu itu ideologinya kiri bahasanya. Berarti komunis sosialis. Nah, sedangkan Amerika Serikat dari zaman bahla itu kanan atau bisa dibilang liberal kayak gitu ya. Bisa dipahami? Udah, Kak. Ya, yang Uni Soviet itu kiri atau sosialis tadi ya. Kakak catetin nih sosialis. Nah, sedangkan US itu dia yang liberal kayak gitu. Oke, itu di layar kelihatan ya, ada catatannya ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya dari faktor mempengaruhi ideologi, dia timbul yang namanya perlombaan senjata. Nah, kebetulan di negara-negara adik kuasa itu ya, Uni Soviet sama US, dia lagi trending yang namanya bikin senjata kayak gitu, terutama senjata-senjata untuk perang, yaitu ada kapal, ada pesawat pembom nuklir kayak gitu ya, terus ada lagi senjata rakitan dari senjata api kayak gitu ya, pistol segala macam tuh. Nah, itu menyebabkan yang namanya bingung nih ketika udah ada teknologi, kita mau pakai buat apa? Nah, situ akhirnya dipakai buat perang. Itu faktor utamanya. Nah, tentang kuat-kuatan senjata, nah itu akan berujung yang namanya perang dingin. Bisa dipahami? Bisa, Nah, di Kak. perang dingin ini kita lihat keduanya itu nggak ada yang kalah, melainkan menang kedua-duanya. Makanya dia sistemnya itu stalemate, sama-sama kuat kayak gitu. Sampai sekarang. Nah, sekarang ini juga muncul nih kalau kalian amati. Udah lihat belum viral di sosmed, Iran lagi nyerang Israel? Udah, Kak. Udah ya? Nah, menurut kalian Israel itu dibantu nggak? Dibantu siapa dia? Israel. Di sini ada yang eh, pro Israel apa pro Palestina? Nah, kakak jujur pronya Palestina di situ. Nah, kalau kita lihat
untuk Perang Dunia Ketiga ini udah mulai muncul nih bibit-bibitnya, terutama ketika Iran sudah menyerang Israel. Nah, Iran itu dibantu juga sama beberapa negara. Nah, terutama di situ ada Uni Soviet yaitu Rusia, terus ada juga dari Korea Utara, terus ada juga negara-negara Cina itu membantu yang namanya Iran. Nah, sedangkan si Israel itu dibantu langsung oleh Ah, Amerika. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini udah mulai muncul bibit-bibit untuk Perang Dunia Ketiga. Nah, belum lagi tuh yang sebelumnya ada Pakistan lawan India ya. iya, Lihat sempat beritanya, ramai juga. Iya, pertama sempat juga ramai kan juga. Pakistan nyerang India kayak gitu, atau India nyerang Pakistan. Nah, itu tuh ada juga tuh ngeledeknya ketika Pakistan diserang sama India, Pakistan naruh sapi di sana. Lihat nggak beritanya? Hmm. Kalau yang itu Kenapa enggak, ditaruh Kak. sapi? Hah? Kenapa? Karena kepercayaan orang India, Hindu, Iya, Hindu Buddha. ya dibayangin ya ketika Pakistan naruh sapi, orang India kan bingung lah, Tuhan gue dijadiin tameng, kayak gitu kan. Nah itu pinternya orang Pakistan jadinya kan, untuk perang terhadap Tuhannya sendiri, kayak gitu, ditaruh sapi di perbatasan, kayak gitu. Nah itu, ini udah mulai muncul nih Indonesia. Hati-hati juga. Tapi Indonesia kalau kakak lihat ya dari zaman Perang Dunia Kedua, dia menjadi negara non-blok yang tidak ikut-ikutan. Kayak gitu. Paling kita hanya memberikan istilahnya bantuan tenaga medis. Kayak gitu. Baik tentara, medis, atau tenaga medis lainnya kayak dokter. Kayak gitu ya. Itu perannya Indonesia di Perang Dunia. Kayak gitu. Bisa dipahami? Nah, Perang Dingin ini, Perang Dunia Kedua, itu jelas tuh dampak-dampaknya. Sampai kita merdeka juga kan? Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Ada Kak. pertanyaan? Jadi jawabannya mana nih? Nomor 7 jawabannya mana? Ah, Yang A ya, jelas. Perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oke, karena dia bikin senjata tuh, lomba bikin senjata yang hebat. Di situ ya. Kamu tanya kalau yang revolusi Bolshevik itu apa ya? Revolusi Bolshevik. Belum pernah dengar? Belum. Nah, ingetin dulu ya, revolusi. Revolusi itu berarti dia perubahan yang gimana tuh? Perubahan yang cepat. Nah, revolusi Bolshevik ini latar belakangnya dia revolusi Rusia. Nah, ini kalau kita lihat terjadi di Oktober 1917. Nah, di sini ada yang namanya kaum Bolshevik. 1917. Kaum Bolshevik ini bisa dibilang sebagai inisiator tentang revolusi sosialis yang besar di Uni Soviet yaitu Rusia. Ya gitu ya. Pada saat itu dia istilahnya ini merubah Rusia yang pada dasarnya itu dahulunya pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky, dia diubah menjadi yang namanya sosialis di situ. Bisa dipahami? Itu terjadi di 25 Oktober 1917. Nah, ini kemenangan kaum Bolshevik dengan membubarkan Republik Rusia yang nasionalis. Gitu.
Nah, di sini revolusi ini buntut dari revolusi Februari di awal tahun. Nah, itu revolusi untuk menggulingkan pemerintahan oktokrasi SAR, TSAR, SAR ya, yang menghasilkan pemerintahan sementara yang diproklamirkan oleh Adipati Mikhail, adik dari Tsar Nikolai II. Nah, ini istilahnya dia melengsarkan kaum-kaum nasionalis. Nah, ini terjadi pada Perang Dunia Pertama. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, itu ujung tombaknya pembaruan terhadap nasionalis Rusia. Kayak gitu ya. Oke. Oke, Kak. Makanya situ terkenal kaum Bolshevik. Bolshevik. Kayak gitu ya. Lanjut lagi, nomor berapa? 8 ya? Di nomor 8 di situ ada organisasi pergerakan yang mengeluarkan manifesto tahun 1925. Adalah apa? Nah, ini bisa dibilang pergerakan pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, ini yang terkenal apa nih? Di zaman 1925. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar PI, Perhimpunan Indonesia? Agak asing tapi pernah dengar. Nah, PI ini sebuah manifesto politik yang dicetuskan di Leiden, Belanda, itu menekankan pada persatuan nasional, kesetaraan, dan kemerdekaan Indonesia. Nah, awalnya organisasi ini bernama Indisch Vereniging atau kita singkat yaitu PI, Perhimpunan Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, kemudian berubah menjadi Indicis Vereniging Indonesia Indonesisch Vereniging. Kayak gitu, dari Indis Vereniging menjadi Indonesia Vereniging, kayak gitu ya. Ini kakak tulisan Belandanya jadi bingung nih, kayak gitu cara bacanya, maaf ya. Nah, ini dia terjadi pada awal, yang pertama itu 1922 dan akhirnya itu terbentuk di 1925, kayak gitu. Nah, jadi di tahun tersebut ya, dari tahun 1922 sampai 1925, itu yang paling terkenal pergerakannya adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Oke, bisa dipahami? Kalau Bisa, Taman Kak. Siswa tahu Tahu siapa aja tokohnya? yang Ki Hajar Dewantara. Iya, terus yang kedua? Siapa lagi? Ayo, langsung siapa lagi? Lupa ingat, tapi kalau nggak salah ada satu tokoh Belanda. Iya, betul. Masih ingat Hmm. istilahnya apa namanya Taman Siswa? Itu Max Havelaar didirikan bukan sih, Kak? Bukan ya? oleh Katanya tiga tuh, serangkai. Pernah dengar? iya pernah nggak? Pernah. Nah, Yang itu Max salah Havelaar. satunya Ki Hajar Dewantara, yang orang Belanda itu Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Oh iya. Nah, itu istilahnya apa ya? Kalau di Taman Siswa ini pergerakan untuk menentang penjajahan di Indonesia dalam sisi memperkuat istilahnya itu apa ya? Memperkuat sekolah kayak gitu. Jadi orang Indonesia yang pribumi sekolah kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu salah satunya Ki Hajar Dewantara, Daus Dekker dan
Cipto Mangunkusumo. Nah itu kalau Cipto Mangunkusumo cikal bakal dari UI tuh di bidang kedokteran kayak gitu ya. Pernah main, pernah tahu RSCM? Pernah. Pernah tahu? Kalau di UI kampus kakak itu paling terkenal adalah kedokterannya. Karena dia dari zaman Indonesia merdeka kayak gitu ya bahasanya. Udah paling tua kayak gitu. 1845. Iya, di situ. Eh, tahun berdirinya dari Fakultas Kedokteran. Iya, 1845. Iya, sebelum kemerdekaan kayak gitu. Nah, bisa dibilang Cipto Mangunkusumo itu tadi tuh sebagai salah satu inisiator dokter di Indonesia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tokohnya itu ada tiga, atau bisa kita kenal yang namanya tiga serangkai. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Oke, Kak. kalau selanjutnya nih gampang ya, ada IP, Indis Party, ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini juga ada tokoh-tokohnya. Oke, lanjut lagi di soal nomor 9. Di nomor 9 ini soalnya cukup asing ya kalau kakak lihat. Pasti kalian jarang ngelihat nih. Pada abad pertengahan, abad 20, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu apa? Pernah Saya dengar? tebak B. Yang mana? Yang Kayaknya B. yang B. Kayaknya Iya. yang B nih. Nih kayaknya aja bener nih. Hebat sekali nih. Nih, betul yang B. Menghapuskan diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Nah, ini abad 20 berarti apa nih? Tahun 20 1.900. apa 2000 ke atas ya bahasanya. Kayak gitu kan. Nah, di tahun 2000 ke atas itu pemerintah Amerika Serikat lagi diserang isu yang namanya rasisme yang tinggi di situ. Nah, puncaknya itu ketika tahu ingat presiden yang suka makan nasi goreng? Tahu siapa presiden Amerika Serikat yang suka makan nasi goreng? Terus dia suka makan sate? Tahu? Dia pernah tinggal di Indonesia. Tahu siapa? Apa sih? Presiden Amerika Serikat yang suka makan nasi goreng dan makan sate. Kayak gitu tahu? Oh, Obama bukan, Kak? Iya, betul sekali. Barack Obama. Itu sebuah istilahnya penghujung dari tindakan rasisme. Nah, di pemerintahan Barack Obama ini mengeluarkan istilahnya peraturan bahwa ras kulit hitam itu juga punya hak suara kayak gitu. Nah, di zaman sebelum Obama itu rasisme tinggi karena yang memerintah, yang jadi pemerintah itu hampir banyak warga kulit putih. Kayak gitu ya. Makanya kalau kita tinggal di Amerika Serikat di zaman sebelum Barack Obama itu kelihatan tuh ketika orang Asia datang kayak gitu ya ke sana itu pasti kena diskriminasi kayak gitu. Karena kan orang Asia atau orang Afrika itu kan rata-rata kulitnya sawo matang sampai ke hitam kan di situ. Bisa dipahami ya. Nah, ini juga muncul lagi nih ke zaman presiden yang putih ini nih. Tahu ya presiden siapa sekarang Amerika Serikat? Donald Trump. Iya, Donald Trump. Ya gitu ya. Kalau kakak bilangnya dia Donald Bebek ya. Dia tuh suka jahat kayak gitu ya. Rasisnya tinggi dia di situ. Nah, ini dia cukup fenomenal juga untuk beberapa kebijakan yang terutama ya itu menyasar pada
perekonomian dunia kayak gitu. Pernah dengar ya Donald Trump bikin apa namanya pajak impor dan ekspor? Oh iya, pernah, Kak. Yang sampai Ya kan tinggi Indonesia banget kena itu, berapa Kak. persen tuh? Ya kan? Nah, itu salah satu bisa dibilang kebijakan Donald Trump yang cukup menghebohkan dunia kayak gitu ya. Karena kan Amerika Serikat tetap aja menjadi negara adikuasa kan. Walaupun kemarin itu dia dilanda badai ekonomi kayak gitu. Ambruk perekonomian Amerika Serikat, tapi dia tetap memegang kunci ekonomi. Di situ ya, saya dipahami. Jadi jawabannya yang B, menghapuskan diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Oke, sekarang juga ya Indonesia itu kalau kalian mau eh, apa ya istilahnya menjadi mahasiswa di Amerika Serikat, kita ditutup tuh aksesnya untuk LPDP, masih ditinjau ulang kayak gitu. Makanya kalian kalau mau punya cita-cita ke Amerika Serikat kuliah, jangan di tahun ini kayak gitu karena masih ditinjau ulang. Oke, ada yang tertarik kuliah di luar negeri? Besok Tertarik sih, aja Kak. deh, Kak, S2. Iya, Besok S2. aja S2. Kalau kakak nyaranin bagusan dari S1 deh, kayak gitu. Iya, katanya memang lebih apa ya, lebih gampang dalam tanda kutip kalau S1. Iya. Kalau S1 kan dia banyak tuh beasiswa juga kan dari LPDP atau dari instansi lain ya. Nah, bagusnya kuliah di luar negeri, ini kakak pengalaman pribadi nih, kayak gitu ya. Temen kakak yang dari UI, dia kuliah lagi ke luar negeri, terutama ke Inggris atau ke Jerman atau ke Australia. Itu pulang-pulang bener-bener dia bisa megang peran di Indonesia. Lebih diprioritaskan atau lebih diorangin lah bahasanya. Bisa dipahami ya. Nah, beda dengan yang lulusan S1, S2, S3 di dalam negeri. Kayak gitu. Nah, dia hampir banyak yang cuma jadi pekerja di situ. Bisa dipahami ya. Nah, makanya kakak lebih setuju tuh generasi kalian lebih bagus berkarir di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Bukannya kakak setuju kabur aja dulu ya, di situ. Ya. Karena faktor lagi di Indonesia itu untuk yang namanya penghasilan, nah itu kayak roller coaster lah istilahnya, naik turun kayak gitu. Hmm. Lebih banyaknya turunnya daripada naiknya, kayak gitu ya di situ. Kakak bukan nakut-nakutin nih. Ya. Coba kalian ntar lulus dari UGM kerja di Jogja. Berapa UMR-nya Jogja? Udah Belum cek bisa belum? jangan di Jogja sih, Kak. Nah, kalau bisa kerjanya di Jakarta ya, kalau nggak ke Kalimantan ya, atau nggak ke Papua ya. Ya, tapi sebanter-banternya paling cuma di harga 10 juta ke bawah untuk fresh graduate. Kayak gitu kan. Dengan Ya, istilahnya sistem kerja kekeluargaan. Pernah dengar nggak sistem kerja kekeluargaan? belum, Kak. Sabtu Minggu masih dibilang keluarga gitu kan. Masih di chat sama atasan. Kayak gitu. Nah, ntar kalian akan ngerasain deh. Serunya kerja di Indonesia. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau di luar negeri beda. Di luar negeri itu untuk budaya kerja yang kakak tahu itu dia sistemnya berdasarkan kemampuan skill. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Terus juga dia lebih banyak bonus. Bonusnya banyak. Oke. Di situ. Nah, untuk di luar negeri kakak saranin bagusan ke Jerman atau ke Australia. Pernah dengar alumni UGM yang kerja di Australia? Ada ya?
Walaupun dia hanya seorang tukang bersih-bersih toilet ya, yang viral itu ya. Betul? Kurang familiar, Kak. Nah, nah, itu kalau kita lihat gajinya setara dengan kalau di sini tuh bagian GM HRD atau General Manager Operasional. Itu gajinya sama kayak gitu. Kalau dirupiahkan ya. Karena di sana itu untuk pekerja kasar di Australia itu angkanya di atas 40 jutaan. Kalau di sini berarti setara dengan general manager. Kayak gitu ya. Makanya banyak tuh alumni UGM pergi ke Australia. Kayak gitu ya. Lebih tinggi lagi Amerika Serikat kalau mau nyari uang. Oke? Itu kakak spill untuk dunia pekerjaan. Oke, Kak. Oke, lanjut lagi soal terakhir ya, ini 10 karena waktunya sudah mau habis. Salah satu dampak diterapkannya sistem tanam paksa di Jawa adalah apa? Nah, di sini sistem tanam paksa eh jawabannya yang ini, bentar. Nomor 10 itu jawabannya yang A, menyebarkan kemiskinan di antara petani Jawa. Kenapa? Karena sistem tanam paksa itu dia melibatkan yang namanya petani itu bahasanya apa ya? Dia banyak tanah yang terbengkalai dan panen yang gagal, tapi derita itu efeknya langsung ke petani kayak gitu. Jadi petani udah banyak yang kena panen yang gagal, tanahnya terbengkalai, tapi disuruh kerja juga untuk istilahnya menghidupi dari keluarganya kayak gitu ya. Nah, di sini petani seringkali tidak mendapat bayaran. Nah, makanya dia kerjanya secara apa ya? Istilahnya dipaksa dan tidak dibayar kayak gitu. Nah, itu terjadi selama bertahun-tahun. Nah, untuk hal itu hampir banyak lahan pertanian itu digunakan untuk tanaman ekspor yang diekspor dari Indonesia ke Belanda. Kayak gitu ya. Itu salah satu sistem tanam paksa di Jawa. Jadi jawabannya yang A. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, ini makanya penting nih. Kenapa Belanda datang ke Indonesia? Jelas-jelas dia ingin istilahnya mengambil dari hasil pertanian dan perkebunan Indonesia. Kayak gitu ya. Karena di Belanda untuk kondisi lahan ya tidak subur. Beda dengan di Indonesia. Indonesia kan sangat subur. Situ ya. Bisa dipahami? Bisa, Nah, Kak. terutama tadi ya fenomena ketika Belanda itu merebut rempah-rempah. Itu faktor utama mereka datang ke Indonesia untuk menjajah. Oke, di situ soal nomor terakhir ya. Ada pertanyaan dari soal ini? Nah, soal nomor Hmm, 11 bisa kalian kerjain sendiri ya. oke, Untuk siap. file ntar udah dikasih sama admin ya. Ntar kalian Ini, lihat ya. Nah, untuk soal nomor 11 dan seterusnya, ini ada cara jawabnya nih, kalian harus paham ya. Tapi ntar di panduan soal akan dikasih kok. Ini misalnya nomor 11, kalau benar-benar berhubungan, dia jawabannya A. Benar-benar tidak berhubungan, jawabannya B. Benar salah, jawabannya C. Salah benar, jawabannya D. Salah-salah, jawabannya E. Kayak gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kakak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Semangat ya Waalaikumsalam Ziza dan warahmatullahi Tata. wabarakatuh. Ya, makasih Makasih, Kak. Jaga Kak. kesehatan ya. Oke. Ya. Siap.